Syukron Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Asri di Cirebon. Nah, Anda menjual beberapa produk seperti gamis dan obat-obat herbal. Saat pembeli menginginkan hijab warna yang dia inginkan, sedangkan stok warna itu habis, dan saya bilang ke pembeli, mau nggak nunggu barang untuk datang, dan saya langsung pesan kepada pembeli ke pusat dengan warna yang customer mau. Nah, apa itu termasuk dropship, Ustaz? Sedangkan dropship itu katanya nggak boleh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Dia ada pembeli. Ya. Kemudian dia mengatakan mau nggak nunggu. Ya. Berarti belum ada jual beli. Taib. Belum ada jual beli, tidak dropship namanya. Nah. Kemudian dia pesan ke supplier atau ya. Produsen mengirim ke dia. Setelah ada, dia hubungi lagi orang itu. Sudah kalau kamu mau beli, sekarang ada. Kalau tidak mau jadi beli pun nggak ada masalah. Boleh seperti ini. Karena di sini tidak ada jual beli di awalnya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan saya jual dan dia mengatakan saya beli, ini uangnya kata dia, ini DP-nya. Berarti kalau ada DP sudah ada jual beli, ini tidak boleh. Karena dia menjual barang yang belum dimiliki. Hukum asal jual beli, bila barang itu barang yang mubah dan akadnya adalah akad yang benar, terpenuhi rukun dan syarat, hukum asalnya adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-hillu wal ibahah. Pada dasarnya asal muamalah itu adalah halal transaksinya dan mubah, boleh digunakan objeknya. Akan tapi dalam kasus ditanyakan seperti MLM diharamkan oleh banyak dewan fatwa ulama dunia seperti dia. Bahkan Dr. Hussein Asyahrani dalam bukunya disertasinya yang berjudul Taswiq Tijari fil Fiqh Islami, marketing dalam tinjauan fikih, beliau melakukan penelitian dalam hal ini. Kata beliau tidak satu pun lembaga fatwa dunia yang menghalalkan sistem MLM tersebut karena mengandung unsur riba dan gharar. Akan tapi kalau tujuannya adalah objek atau barang, bukan bonus, ya. Dalam beberapa tanggapan seperti Dr. Sami Suwailim, salah seorang peneliti ekonomi syariah di IDB, Islamic Development Bank, beliau mengatakan kalau tujuan seorang, sampai pun kalau tujuan seorang adalah barang, bukan sistem, bukan bonus, bukan segala macam, ya, dia termasuk orang yang dirugikan. Karena harga real barang, maksud real barang, harga produk barang untuk barang yang terdapat untuk dari barang mentah jadi bahan jadi itu paling 4% dari 4-6% dari harga pembelian. 96% ini untuk membayar jaringan tadi, untuk bayar bonus. Maka Masya Allah, orang yang beli barang dengan umpamanya dia beli 1 juta, ya, sebetulnya harga pembuatannya 40.000. Anda beli 40.000 dengan 40.000. Anda beli 40.000 dengan realnya 40.000. Artinya kalau dijual dengan sistem biasa, harganya paling 40.000. Tapi dengan sistem ini bayar bonus yang besar tadi, harga bisa 1 juta. Ya, Anda tertipu namanya. Ya, dan tertipu dalam syariat Islam suatu hal perbuatan yang membuang-buang harta. Artinya daripada Anda beli tersebut, beli produk dengan sistem yang lain, dengan bukan sistem MLM, lebih murah, uangnya bisa berguna untuk Anda. Mau Anda sedekahkan, mau dipakai yang lain dengan selisih harga yang besar tadi. Wabillahi taufiq. Saya bawa barang, maksudnya saya ada barang, ada teman yang titip ke saya. Saya sudah bilang harga ini seharga misal 10.000. Nah, teman ini titip, enggak ngasih uang dulu, Ustaz. Teman ini titip. Terus saya carikan. Saya carikan ternyata barang yang 10.000 ini habis. Adanya yang alhamdulillah ada yang harganya lebih murah 5.000. Apa saya tetap kasih harga 10.000 itu? Pakai uang Anda atau uang dia?
pakai uang saya, Ustaz. Pakai uang Anda tidak boleh berlebih, karena berarti dia pinjam uang Anda. Gimana Ustaz? Kalau pakai uang Anda, pakai uang Ya, Ibu Kiki dulu beliin, ya, berarti akadnya adalah nitip belikan dan dia minjam uang ke Ibu Kiki. iya. Ya, berarti Ibu Kiki harus terima uang yang sama. Berapa Ibu beli, segitu Ibu terima uangnya. 5.000, Ustaz. 5.000 juga. Kalau Ibu ambil pertambahan namanya riba. Karena Ibu pinjamkan dia 5.000, Ibu ambil lebih dari 5.000. Masya Allah. Astagfirullah. Iya, berarti saya kemarin saya kasih harga 10.000 karena saya niatnya kan setelah saya titip itu banyak yang titip, saya jadi punya keinginan untuk jualan. Boleh, tapi caranya dirubah. Bukan seperti cara yang tadi. Kalau yang cara yang tadi, dia nitip. Kalau Iya, sekarang bilang, yang saya nggak ada 5.000 nitip tetap lagi. Saya nggak terima titip, saya beli dulu untuk diri saya. Atau tanpa Anda sebutkan, Anda beli dulu, stok dulu. Setelah itu, nah siapa yang mau beli, sekarang ada sama saya. 10.000 gitu. Kalau tadi dia yang tapi pertama tadi mereka kan tahu nitip. harganya. Jadi mereka sudah tahu harganya 5.000 itu enggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti kemarin yang sudah saya ambil 10.000 harus saya kembalikan 5.000. Anda kembalikan 5.000 ke dia. Kalau dia bilang nggak mau, ya Anda bilang dah 5.000 aja. Dan dia tidak mau, sedekahkan ke fakir miskin uang tadi dan bertobat, jangan ulangi lagi. Iya. Ya, Terima sedikit kasih. perbedaan antara jual beli dengan riba, Ibu. Kalau jual beli, pertama ketika Anda beli untuk diri sendiri. Iya. Mungkin nanti ada orang yang mau beli, mungkin tidak. Berarti Anda ada mungkin menanggung risiko. Ini halal, Anda dapat pertambahan. Iya. Kalau dia nitip, Bu, tolong belikan saya, pakai uang Ibu dulu. Itu berarti dia pinjam uang ibu Anda, Bu Kiki. Itu tidak boleh dapat pertambahan. Gitu. Ini sering terjadi, ibu-ibu, Masya Allah. Ada yang satu mau ke pasar, mau kemana. Tolong ya titip ini, cabai sekilo, daging sekian, pakai uangmu dulu ya. Nah, ini artinya pinjam-minjam uang. Gitu. Iya. Tidak boleh minta berlebih. Kalau minta berlebih, riba namanya. Gitu. Oh, iya. Paham, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Tanya, Ustaz. Ini saya kemarin itu beli barang. Yang di situ ada syarat kalau barang itu kalau rusak bisa diganti selamanya. Maksudnya ada last time-nya itu selamanya. Selamanya diganti. Iya, diganti dengan barang itu. Nah, ketika sudah beberapa tahun, barang itu ternyata tidak diproduksi lagi. Terus? Nah, ketika sudah tidak diproduksi, barang itu rusak, pecah atau gitu, saya tukarkan, ternyata sama dia tuh dibeli dengan harga yang, wow, alam saya tidak tahu harganya berapa, terus ditukar dengan seharga itu saya, ditukar barang dengan seharga yang dibeli barang itu tadi. Gimana itu hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, pada dasarnya jual beli yang pertama tidak sah karena mengandung unsur gharar. Ya. Kenapa mengandung unsur gharar? Karena selamanya dia menanggung, maka ini tidak ada selamanya menanggung. Tapi kalau umpamanya selama 6 bulan, 1 tahun, biasa, urufnya biasa. Tapi kalau selamanya sudah 100 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka ini mengandung gharar yang tinggi. Karena dia nggak pernah lagi mendapat keuntungan seperti yang terjadi sekarang. Ketika kemudian ingin ditukar, tidak lagi barangnya. Ya. Maka nggak ada masalah kalau dia mau. Kalau dia mau, berarti buat akad yang baru, Anda jual barang yang rusak dengan barang yang lain. Oh gitu. Ya, berarti Berarti tukar menukar ketika saya namanya. menukarkan barang tersebut yang rusak itu harus ada akad baru ya? Ya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, saya penjual emas dan menerima pesanan. Pertanyaannya bagaimana hukumnya bila saya menerima
pesanan emas dengan syarat memasukkan uang panjar terlebih dahulu, Ustaz. Baru kemudian apabila selesai diambil dengan pelunasannya, Ustaz. Ini tidak boleh karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan mata uang ya harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Menukar emas dengan emas syaratnya dua. Harus sama beratnya dan harus tunai. Tapi berbeda jenisnya tapi masih satu illat. Seperti menukar emas dengan perak. Maka syaratnya cuma satu yaitu harus tunai. Ya. Mata uang sekarang dia mengikut bagian dia dari emas atau perak sebagai mata uang. Maka menukar emas, membeli emas persyaratannya harus tunai. Ini fatwa dikeluarkan oleh OKI dan oleh AIV dan seluruh lembaga-lembaga internasional di dunia. Ya, bahwa harus tunai untuk beli emas. Bahkan fatwa Syadul bin Baz mengatakan ketika ada ditanyakan seorang berjalan di pasar dan melihat emas bagus. Ya, tapi dia tidak bawa uang tunai. Lalu dia bayar DP dulu. Kemudian dia pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengambil sisanya. Ya, apakah boleh? Syekh menjawab tidak boleh. Ulang lagi akadnya pada saat Anda bayar. Apa yang terjadi? Mungkin emas fluktuasinya kan cepat. Sore hari atau esok hari Anda bawa sisa uangnya, mungkin harganya turun atau naik. Ya, ulang lagi akadnya dengan harga kurs pada waktu itu. Pada waktu Anda pelunasan. Karena yang pertama akadnya batal dan mengandung unsur riba kalau tidak tunai. Wallahu ta'ala a'lam. Mau nanya Ustadz tentang jual beli juga. Jual beli apa Bu Ahmad? Tentang gini, tentang pesanan gitu nah. Apa? Tentang? Ya orang pesan sama kita suatu barang yang belum jadi. Tentang gula? Tentang barang semacam elektronik lah gitu. Prototype. Terus kita minta DP, kadang-kadang dikasih misalnya kita Afwan, Abu Ahmad antum mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi gitu. Barang yang belum jadi. Anda jual materi yang belum jadi atau setelah jadi baru dijual? Setelah jadi, dijualnya setelah jadi. Berarti ada jasa dari Anda untuk pengolahan. Ya, jasa pengolahan. Nggak apa-apa, walaupun belum jadi sudah boleh dijual. Oh iya. Meskipun DP-nya kadang-kadang kan uangnya semua dikasih sama kita. Boleh. DP juga boleh. Ini namanya istisna, bukan jual beli barang. Oh iya. Karena kalau jual beli barang berarti material yang Anda jual. Di sini Anda jual barang, kemudian sekalian jasa pengolahan. Kadang-kadang gini Ustadz, orang minta kadang-kadang modelnya gini kita bikinkan. Kadang-kadang modelnya begitu kita bikinkan. Boleh. Namanya istisna ini. Boleh, Makasih, sama juga Ustaz. namanya kadang-kadang dia pesan nasi goreng pedas. Iya. Kadang-kadang setengah, kadang manis, terserah. Oke, makasih Ustaz. Allah barik. Ini boleh dibayar di awal, Boleh, boleh dibayar belakang, boleh bayar DP juga bahasa nasi goreng. Istisna namanya, walaupun belum jadi. Oh, no. Iya kan? Pada saat Anda pesan, pada saat akad, itu yang ada materialnya. Dia bukan beli nasi putih dengan bumbu-bumbu, bukan. Tapi yang sudah jadi pada pengolahan. Istisna namanya, Allah Ta'ala boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya terkait tentang transaksi online. Iya, kan saya misalnya dropship gitu di marketplace, contohnya. Kemudian saya ngambil barang dari orang lain. Nah, saya mengirim barang itu melalui penjual itu, tapi belum menerima uang dari pelanggan saya. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Anda belum terima uang tapi sudah mengikat atau tidak dengan pelanggannya akadnya?
Belum Ustaz. Tapi kan kalau Kalau dia nggak jadi nggak ada masalah. kalau misalnya dia jadi itu statusnya jadi apa Ustaz? Kalau dia nggak jadi nggak apa-apa. Hah? Halo? Kalau dia tidak jadi beli, yang beli dari Anda, ada konsekuensi nggak? Maaf belum paham maksudnya. Tadi kan Antum Rizal menjual ke pembeli dari ke Anda kan ya? Dan barang itu kan belum Anda beli dan belum Anda terima dari produsen Anda atau supplier Anda. Iya atau tidak? Iya. Iya. Anda kan jual dulu baru Anda pergi beli. Iya. Ya. Kalau akad ini mengikat, hukumnya haram. Maksud mengikat itu ada konsekuensi nggak kalau dia nggak jadi beli barang? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada. Artinya nanti kalau dia beli lagi nggak akan dipotong uangnya gitu. Iya, cuman saya menambahkan Ustadz misalnya. Kalau menambahkan berarti ada konsekuensi namanya ya, akhi. Oh ya. Nggak boleh. Karena barang belum Anda miliki. Kecuali Anda minta menjadi sebagai wakil dari produsen atau supplier. Arti wakil itu tidak mesti Anda bayar dahulu di depan uang sebelum Anda terima barang atau kirim ke end user Anda. Paham Pak Rizal? Insya Allah paham. Allah barik. Jazakallah ya. Allah barik.